Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Yup. Oke, sekarang sebelum kita memulai belajar, coba rapikan dulu duduknya. Maju lagi dikit lagi. Oke. Terus ada nggak sampah di sekelilingnya? Tidak ada. Ya, berarti udah bersih ya. Sekarang supaya belajar kita diberkahi, kita berdoa bersama-sama. Yuk, sikap berdoanya mana? Oke. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, sekarang Ibu akan ambil absen ya. Yang pertama, Azam Muflihun. Hadir. Bagus. Yang kedua, Muhammad Lutfi Muafa. Hadir. Mantap. Oke. Yup. Berarti lengkap semua ya hadir hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak Ibu bisa menjelaskan apa itu pengertian Puasa. Yang kedua, anak-anak Ibu bisa menjelaskan apa keutamaan puasa. Kemudian yang ketiga, siswa mampu membaca dan menulis surat Al-Baqarah ayat 183 beserta terjemahannya. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan PowerPoint berikut ini ya. Nah, perhatikan PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan berikut ini ya. Yang pertama kita akan bahas, anak-anak Ibu tahu nggak apa itu pengertian dari puasa? Jadi puasa atau saum bagi orang Islam adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat-syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Karena puasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Nah, kemudian dalil dari puasa itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bunyi ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja keutamaan puasa. Keutamaan puasa yang pertama adalah puasa adalah jalan meraih takwa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, puasa adalah penghalang seseorang dari siksa neraka. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas syiyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Artinya, puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Nah, yang ketiga
ketiga itu adalah orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Jadi bukan cuma puasa ya, kita juga membaca Al-Quran, nanti Al-Quran juga akan menjadi syafaat bagi kita. Nah, selanjutnya doa orang yang berpuasa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama orang yang berpuasa sampai dia berbuka, kemudian pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzolimi. Jadi berpuasa merupakan salah satu doa yang tidak pernah ditolak, artinya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang berpuasa dosanya akan diampuni. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Gitu ya. Oke. Kemudian bau mulut orang yang berpuasa itu akan harum. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak misik. Jadi minyak misik itu maksudnya minyak wangi ya. Jadi kata Rasulullah juga nanti bau mulut orang yang berpuasa itu seharum kasturi. Jadi kasturi itu pewangi yang harum gitu ya. Kemudian orang yang berpuasa itu akan diberi kegembiraan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang berpuasa itu memiliki 2 kegembiraan. Yang pertama, ketika berbuka, dia gembira dengan bukanya. Dan yang kedua itu ketika bertemu dengan Tuhannya, dia bergembira dengan puasanya. Maksudnya di sini adalah, misalnya nih, kita udah capek-capek puasa kan, puasa dari pagi, dari subuh, sebelum subuh ya, kita sahur. Kemudian imsa, artinya kita menahan. Dari jam berapa tuh ya, kita jam 5 lah ya, kita subuhnya jam 5, kita tahan sampai nanti tenggelamnya matahari, sampai azan maghrib. Itu lama sekali ya, nanti udah capek-capek kita puasa. Nah, nanti pas berbuka pasti kita senang kan? Bahkan banyak yang kita inginkan, mau gorengan, mau jus, mau kue, mau segala macam. Sampai perut pun enggak muat lagi kan? Gitu. Jadi banyak sekali keutamaan puasa. Nah, berdasarkan PPT yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, sekarang kita akan mereview ulang supaya pemahaman kita juga semakin kuat, oke? Oke. Sekarang coba Azam, apa itu pengertian puasa? Menahan rasa lapar dan haus. Apa lagi? Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Oke, bagus. Sekarang coba Lutfi dibaca ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Terima kasih Lutfi. Sekarang coba Azam dibaca terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Masya Allah. Itu ya, orang-orang yang berpuasa itu hukumnya wajib bagi orang Islam. Nah, sekarang kita akan bahas tentang keutamaan puasa.
Yang pertama adalah jalan meraih takwa. Azam jangan tidur ya. Iya. Yang kedua itu adalah penghalang dari siksa neraka. Yang ketiga itu adalah akan mendapatkan syafaat. Yang keempat itu adalah akan masuk surga melalui pintu apa? Ar-Rayyan. Yang kelima itu doanya Jabah. diijabah. Oke, yang keenam itu adalah dosanya diampuni. Dosa diampuni udah tadi belum? Belum. Oke, dosa diampuni. Yang ketujuh itu bau mulutnya Harum. harum. Harum adanya. Karena kata Rasulullah orang yang berpuasa tuh baunya seharum Turi. Pintar Azam. Iya. Oke, yang terakhir itu adalah dia akan diberikan kebahagiaan Di dunia dan akhirat. Nah, coba kita baca bersama-sama dulu ya. Yang pertama adalah Jalan meraih takwa. Lutfi apa? Jalan meraih takwa. Oke, yang kedua adalah penghalang dari siksa neraka. Yang ketiga adalah Syafaat. mendapatkan syafaat. Yang keempat masuk surga pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Bagus. Yang kelima itu doanya Diijabah. Kemudian dosanya akan Ampuni. diampuni. Yang ketujuh bau mulutnya Harum. Yang kedelapan itu adalah mendapatkan kebahagiaan. Udah bisa dihafal ini? Sepertinya sudah. Yang pertama tadi apa? Jalan meraih takwa. Yang kedua? Penghalang neraka. Yang ketiga? Syafaat. Yang keempat? Masuk surga dan pintu Ar-Rayyan. Bagus. Yang kelima? Doanya diijabah. Oke. Dosanya Kemudian? diampuni. Bagus. Yang Dan ketujuh? bau mulutnya harum. Dan yang serta terakhir? mendapatkan kebahagiaan. Oke, sekarang Ibu punya kartu. Nah, kartu ini berisi keutamaan puasa tadi. Jadi anak-anak Ibu sekarang diurutkan. Jadi diurutkan mana yang nomor sesuai tadi ya, dari 1 sampai 8. Ya, diingat tadi ya. Oke, sekarang Azam mau pilih warna biru atau hijau? Biru. Oke, ini hijau ya. Ingat tadi urutan-urutannya? Ingat. Nah, sekarang urutan yang pertama coba. Jalan meraih takwa. Coba dilem, apa mana lem tadi? Wah. Nih, coba dilem di sini, Azam di sini, Azam sebelah sini. Azam sebelah sini, Azam di sini Lutfi. Oke, sekarang maju satu-satu nih lemnya. Ya cepat ya, nanti waktu kita habis lagi. Tadi kita aja dulu. Oke, yang pertama jalan meraih takwa. Lutfi apa? Oke, yang kedua. Coba diurutkan saja semuanya dari awal sampai akhir. Diurutkan dari nomor 1 sampai nomor 8. Nanti kita periksa sama-sama ya. Dan meniru kawannya ya. Pencong ya. Cepat. Nggak apa-apa salah, nanti kita pelajari lagi. Cepat. Ini enggak? Hah? Ini. Cepat aja lah. Cepat.
Sudah siap. Nah, silakan kembali ke tempat duduk yang udah siap. Oke, mantap. Yuk. Nah, duduk lagi. Oke, bagus ya. Ini sudah diurutkan masing-masing. Yang pertama kita bahas. Yang pertama itu adalah keutamaan puasa, jalan meraih takwa. Oke, azam benar, lutfi benar. Kemudian penghalang dari siksa neraka, benar. Nah, Azam benar, lutfi benar. Kemudian mendapatkan syafaat di akhirat kelak, azam benar, lutfi benar. Kemudian doanya diijabah oleh Allah, benar. Ini dosanya diampuni, salah ya, Lutfi. Kemudian dosanya akan diampuni, benar. Doanya diijabah. Oke, ini beda, terbalik ya. Terus masuk surga pintu Ar-Rayyan, benar. Benar. Bau mulutnya harum, benar. Diberi kegembiraan, benar. Diberi kegembiraan, benar. Baunya harum. Oke. Berarti totalnya azam benar semua, berarti dapat 8. Lutfi salah 2 ya, nggak apa-apa. Kita masih belajar. Oke, mungkin sekian dari pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita ini selalu diingat-ingat dan bisa diamalkan. Sekarang Ibu tanya, bulan puasa kemarin ada bolong puasanya? Enggak. Enggak, bagus, alhamdulillah. Nana Ibu, Nana yang pintar dan soleh. Oke, pembelajaran kita, waktu kita sudah habis. Jadi sebelum kita tutup, Ibu akan berikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari lapar dan haus, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian dalil atau ayat yang menunjukkan dari puasa ini adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diberikan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke, kemudian keutamaan puasa itu adalah yang pertama jalan meraih takwa, yang kedua penghalang dari siksa neraka, yang ketiga akan mendapatkan syafaat, yang keempat doanya diijabah, kemudian dosanya diampuni, kemudian dia akan masuk surga pintu Ar-Rayyan, bau mulutnya harum, dan yang terakhir dia akan diberi kegembiraan. Sekian dari Ibu. Maka untuk menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.